Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat siang. Hari ini kita berjumpa di podcast Fakultas Budaya dan Media yang bertajuk Frame Talk. Tema kita hari ini kita akan membahas problematika dan perkembangan sound art bersama narasumber yang sudah luar biasa. Gak kalah kita bisa bilang ya, Angkuy kita sering nama panggungnya betul? Betul. Salah satu personel dari band Bottle Smoker. Band apa ya? Duo Bottle Smoker ya gitu. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Seneng banget Mirna hari ini bisa ketemu dan ngobrol bareng sama Angko ya pada siang Akhirnya hari ini ya. Akhirnya ya. Beberapa bulan enggak ya, kita enggak sebulan deh kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak ya, beberapa minggu sebelum ini kita nggak sempat lagi sibuk-sibuknya mungkin ya lagi di luar negeri dan lain sebagainya. Angko gimana, apa kabar, sehat? Sehat. Semuanya cuaca juga lagi bagus-bagusnya ya, Lagi Bandung bagus ya. Bandung ya, lumayan ya. Jadi produktif banget lah sekarang. Produktif ya, meskipun dingin justru itu Bandung yang Betul. sesungguhnya. Nah, Angkuy, kita hari ini tuh Mirna tuh pengen ngobrolin ya tadi ya temanya kita problematika dan tapi kayak berat banget ya sih. Ya, sound art. Nah, sederhananya dulu ya buat awalan nih. Saya pengen sedikit Angkuy ini cerita nih awal mula, bolehlah sedikit gitu. Ya. Angkuy ini kalau mohon maaf di CV-nya kan saya lihat Angkuy sebenarnya basic awalnya nggak di musik kan ya? Enggak ya, jauh dari itu, tapi kan memang sudah mungkin dari hobi jadi profesi sekarang. Nah, boleh nggak sedikit ceritain dulu? Sebenarnya background akademiknya tuh di komunikasi. Dan ada irisannya dengan audio. Jadi pertama kuliah tuh di broadcasting. Nah, di broadcasting ini tuh dikenalkan dengan musik untuk media ya. Jadi di radio itu perlu ada musik, perlu ada audio, di televisi, di film dan lain sebagainya, di multimedia pun. Jadi dikenalkan tentang betapa pentingnya audio untuk kebutuhan komunikasi gitu. Nah, dari situ lanjut ke jurnalistik. Jurnalistik di situ dikenalkan juga bagaimana audio atau sound atau musik tuh bisa ngedeliver pesan lebih maksimal lah gitu. Lanjut studinya di pengkajian seni. Benar. Lebih di ISBI Bandung. Nah, di situ lebih spesifik ke budaya tradisi. Dan lebih spesifik bagaimana musik itu kesakralannya, bagaimana audio ini punya fungsi yang lebih luas lagi, nggak hanya untuk pendengaran di telinga gitu ya, tapi lebih mendalam lagi gitu. Nah, dari situ pekerjaan akhirnya mengarah ke musik sebenarnya kayak gitu. Meskipun secara akademik tuh nggak yang musik banget lah ya, gitu. Gitu. Saya lumayan mengikuti sebenarnya Bottle Smoker itu dari lama banget ya karena dan sekarang sih kalau lumayan ngikutin perkembangannya. Saya ingat banget Bottle Smoker ini dari zaman saya SMA loh. Bener, saya SMA 2009, 2008, 2007 ya kan, bener nggak? Betul. 2000 berapa berarti? Jadi 2006 mulai. 2006. 2006. Tapi itu tuh elektronik kan? Iya, betul kan? Iya. Fasenya tuh ada dua. Jadi 2006 sampai 2000 sekitar 15. Itu tuh kita pakai mainan. Alat musik itu mainan. Jadi kayak mainan gimana tuh maksudnya? Kayak toy keyboard, Game Boy. Ya, itu terus, di 2006. Itu 2006 sampai 2015-an deh itu. Apa 2014 lah gitu. Jadi ngulik bikin musik elektronik, kan udah punya pattern ya. Musik elektronik itu harus pakai alat A, B, C, D gitu. Nah, kita tuh nggak pakai itu, pakai mainan gitu. Dan outputnya tetap elektronik gitu. Nah, fase kedua itu 2015 sampai sekarang lah ya. Nah, gara-gara dari ISBI nih. Gitu. Berarti kuliah di ISBI 2000 di 2000 lupa lah 2000 berapa ya. Itu ngebuka cara pikir dan cara pandang saya terhadap musik. Gitu. Jadi meninggalkan alat-alat musik yang lama, yang mainan itu dengan alat-alat musik yang baru, dengan mempelajari struktur-struktur dan pola permainan musik tradisi. Nah, jadi karakter musiknya berubah, tapi masih di ranah electronic music gitu tuh. Sampai sekarang. Di wilayah tradisinya itu berarti
instrumen-instrumen dan elemen-elemen tradisi dimasukkan ke wilayah musik elektroniknya si botol Nah, smoker kalau ini? kami itu pola permainannya, cara bermainnya. Cara Jadi kayak tradisi. saya nggak tahu secara penamaannya, tapi mempelajari bahwa misalnya dulu itu kerjasama dengan bisa dikatakan etnomusikolog lah, orang Amerika yang udah lama di Indonesia. Betul. Dia ekspedisi di beberapa daerah di Indonesia, namanya Paul Merkin. Dia punya platform Aural Archipelago. Kayaknya dia yang satu-satunya orang yang memiliki arsip audio musik tradisi di Indonesia yang paling lengkap gitu. Ya, betul. Akhirnya kami mempelajari musik-musik tradisi dan mostly ritual gitu. Nah, itu tuh pola permainannya tuh mengingatkan pada musik-musik elektronik modern sekarang. Jadi, wah ternyata musik-musik tradisi itu sangat modern, sangat futuristik, Iya benar. sangat high tech gitu. Karena bisa mempengaruhi gelombang otak, bisa mempengaruhi aliran darah dan sebagainya gitu. Ketika membaca teori-teori musik modern tuh udah dipraktekkan oleh Indonesia zaman dulu gitu. Nah, akhirnya kita terapkan di bebunyian musik elektronik, tapi cara bermainnya tradisi gitu. Dan itu yang menurut kami, wah ini sangat eksploratif, dan ini tuh kayak baru starting, jadi masih banyak banget, masih panjang banget. Justru itu problematikanya ternyata ya, ketidaktahuan ketika si pola-pola musik tradisional itu sekaya itu dan seberpengaruh itu. Betul. Jika di dalamnya gitu ya. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol sebelum kita take itu kan sebenarnya kan ini potensinya besar, cuman orang yang mendalaminya itu masih sedikit gitu. Dan mungkin juga orang yang mendalami sedikit itu karena ada keterbatasan literasi. Mungkin karena ada pola kebiasaan di Indonesia tuh mungkin cenderung lisan ya. Pernah tadi kita sempat bahas ya, mostly lisan, tidak dituliskan gitu. Nah, tapi ketika tertuliskan itu kan kita bisa mempelajarinya lagi gitu. Dan ketika saya baca di dokumentasinya Aural Archipelago itu, wah itu sangat harta karun banget lah gitu untuk kita coba kemas ulang menjadi media musik baru gitu saat ini gitu. Tapi menggunakan nilai-nilai yang masih lama gitu. Dan itu tuh relate banget gitu, karena mostly itu yang aku tahu ya gitu, musik tradisi itu pasti ada kaitannya dengan sang pencipta gitu. Pasti ada kaitannya dengan bagaimana hidup dengan alam gitu. Ya alam. Betul. Iya, pokoknya ada hubungan. Iya, manusia, alam, dan pencipta aja. Pasti tiga itu ada aja ininya tuh. POV-nya ke situ. Dan nah, aku tertarik banget gitu untuk mempelajari ritual-ritual itu, musiknya, dan aku terapkan di musik electronic music yang danceable gitu. Dan itu tuh dalam tanda kutip bisa ngehipnotize orang untuk wah jadi trance gitu. Terus akhirnya bisa dia tuh jadi penasaran, ini tuh dari bunyi ini tuh dari mana, cara bermain ini dari mana. Nah, akhirnya mereka jadi mempelajari juga kayak gitu, mengenalkan juga lewat seperti itu sih. Berdasarkan apa yang sudah Angku ini ya terjunkan gitu ya tadi, akhirnya sudah by research juga sih kan, berarti ya ada trial error juga ya kan dalam kondisi mengembangkan musik sound art yang cenderung berarti kebenarannya dari ketradisian nih sekarang berkembang juga. Kayak kemarin-kemarin saya sempat lihat juga ada ke alam kayak tumbuhan. Nah, itu gimana tuh? Itu apakah si pola tradisinya itu pun diterapkan dengan media itu atau hanya permainan perubahan media aja atau gimana? Aku tuh merasakan ritual-ritual di Indonesia itu tuh punya dua dimensi gitu. Jadi ada yang upper ke atas, ada yang downer ke bawah gitu. Nah, ketika yang upper itu tuh dia lebih cenderung lebih atraktif gitu, lebih cepat gitu, dinamikanya, ritmiknya tuh cepat gitu. Dia memang ke atas itunya gitu, tujuannya ke atas. Ada juga yang mau ke bawah banget gitu, itu lebih pelan, lebih santai, lebih menenangkan gitu, meditatif gitu. Nah, momennya itu dimulai ketika pandemik. Kayaknya orang-orang punya spiritual journey lah ya, pandemik gitu. 2020 2021 kali ya. Stresnya ada spiritualnya di dalam. Betul. Jadi mencari momen tertentu yang akhirnya kembali ke alam lah gitu. Nah, aku nggak sengaja menemukan satu informasi bahwa ada metode yang udah lama, 70-an, tahun 70-an, namanya biofeedback. Itu tuh digunakan dulu awalnya di medical untuk heartbeat.
Jadi kecepatan jantung. iya, kan ada ditempelkan gitu kan ya. Nah, betul. itu ada sebuah feedback yang ditranslate menjadi detak jantung gitu. Nah, kita coba translate-nya jadi bentuk MIDI. Jadi dari MIDI itu ditranslate ulang ke bentuk audio gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung tanaman sama seperti manusia, dia makhluk hidup, punya data, punya kehidupan gitu ya di dalamnya. Akhirnya tanaman tuh bisa makhluk hidup, betul. Dan tanaman tuh akhirnya literally bisa memainkan alat musik kita lewat biofeedback tadi gitu. Dan hasilnya itu meditatif, bunyinya meditatif, notasinya meditatif gitu. Nah, sejak saat itu kita coba belajar lagi, ngulik lagi, riset musik-musik tradisi itu ada nggak sih yang meditatif gitu. Dan pasti banyak, cuman kemarin kita lebih fokus. Yang sekarang udah dicoba. Nah, baru ke tarawangsa kalau kita. Jadi tidak memasukkan tarawangsanya, tapi permainannya. Polanya, frekuensinya, polanya gitu. Melodinya repetitif dan lain sebagainya. Akhirnya itu kita jalankan terus dan ternyata bisa jadi musik untuk relaksasi, untuk meditasi kayak gitu-gitu. Oke. Nah, berarti terus berkembang ya kan ya. Kalau awalnya tadi hanya benar-benar pola tradisinya, malah mungkin media alat musik tradisinya sempat nggak ada yang dipakai nggak, atau kalau dari dipakai awal nggak, tapi cara bermainnya dan yang kita pakai itu nyanyiannya, cantingnya ya, kayak ada mantranya kayak gitu-gitunya, itu kita ambil. Terus sekarang berkembang lagi ke yang tadi si biofeedback. Tapi si tadi polanya itu dipakai juga, tetap dipakai di cara itunya kali ya. Nah, itu tuh lebih ke treatmentnya. Jadi treatment apa namanya kan, misalnya tarawangsa itu kan dia punya POV terhadap Dewi Sri, terhadap padi itu dianggap sebagai Dewi Sri gitu kan. Itu tuh berarti ada sebuah cara pandang, cara berpikir manusia terhadap alam itu ya, bukan dekoratif gitu, bukan sesuatu yang dieksploitasi gitu, tapi sosok yang harus dihormati gitu. Nah, cara pandang itu kita gunakan gitu untuk bagaimana nanti pendengar gitu ya, ketika kita mainkan musik itu, mereka itu menjadi seseorang yang bersama-sama punya tujuan apa gitu. Ya kalau di meditasi ya kita misalnya mau temanya tentang menemukan diri sendiri atau terhubung dengan alam dan lain sebagainya. Balik itu lagi ke kondisi humannya yang kayak gitu. Ya, gitu. ada intensinya. Pakai media yang tadi tanaman itu pun sangat efektif. Sangat efektif. Itu tuh dia punya notasi-notasi yang ibaratnya hasil bunyi dari tanaman itu yang tidak mudah untuk dimainkan oleh manusia gitu. Jadi keunikannya itu adalah dan tidak semua tanaman itu memainkan permainan yang sama. Jadi kita tuh harus terhubung dengan tanamannya. Oh ya, contoh nih, takutnya bingung juga nih ya orang-orang, maksudnya kan kayak ambil salah satu contoh, misalkan tanaman apalah, kalau nggak buah-buahan saya suka lihat ya. Itu kan buah-buahnya ya ada busuk-busuknya juga kan ya. Itu berarti kalau misalkan diganti itu tuh akan mempengaruhi juga, berarti berubah. Tapi itu secara frekuensi itu bakal ngaruh nggak ke mendelivernya gitu? Iya, akan ngaruh. Jadi misalnya tanaman tuh kan dia masih hidup ya di dalam tanah gitu, dia hidup aja gitu. Dia itu akan terpengaruh oleh kondisi kesehatan dia, lingkungan, cuaca gitu, dan energi yang ada di sekitar dia gitu. Kayak misalnya orang yang berkumpul di depan dia gitu, di tanamannya gitu, dengan ada energi yang negatif gitu, saya nggak bisa mengontrol dengan baik si tanamannya gitu. Nah, makanya sebelum mulai sesi itu saya harus terkoneksi dulu dengan tanamannya. Dan teknik koneksi ini tuh ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia dulu gitu untuk meditasi gitu. Menarik banget sumpah. Jadi ini sangat banyak ya, namanya sesuai lah ya problematikanya tadi, kita memang banyak banget ya secara ekosistem belum bergerak banyak juga lah ya. Pasti. Itu ya namanya juga perjalanan, perkembangannya ternyata lumayan cepat juga ya dari yang dilakukan sama aku ini ya. Dan menarik, benang merahnya tuh bisa lah. Intinya mah bukan permasalahan media ya. Bukan. Jadi kita mau ada di jalur apa, dikembangin di situ, media mah bisa apa aja lah dalam konteks sound art ini ya. Oke, Angkuy,
kira-kira nih ya, ini kan masih dalam proses perkembangan ya. Intinya dalam proses musik Angkuy ini adalah researchnya juga Angkuy. Betul. Kedepannya kira-kira arahnya lebih ke mana lagi nih eksplorasinya? Ini PR yang besar banget buat saya pribadi, di industri wellness, khususnya musik atau kayak ada sound healing, sound meditation, ada sound bath gitu. Mostly orang di sekarang ini gitu ya, secara global itu tuh mengarah ke di Indonesia mengarah ke budaya-budaya luar Indonesia gitu. Misalnya dari India, dari Amerika Latin gitu ya, dari Tibet gitu. Nah, saya percaya musik-musik tradisi Indonesia itu memiliki kelebihan tersendiri untuk wellness gitu. Jadi sekarang saya lagi mulai mencoba belajar eksplorasi wellness dari Sunda itu apa aja gitu. Jadi instrumentasinya apa ya, gitu ya. Saya percaya instrumen-instrumennya kaya banget secara frekuensi, secara bunyinya gitu, dan itu akan punya relasi antara manusia dan alam dan pencipta gitu yang lebih kuat gitu. Itunya yang diperdalam ya, betul. Nilai estetika ya, itunya. Jadi mungkin nanti si sound healing tuh udah nggak pakai singing bowl, tapi pakai gamelan mungkin pakai gong mungkin kayak gitu. Mungkin bonangnya aja gitu atau gong apa dan lain sebagainya. Dan dimainkan oleh tanaman bisa. Betul. Oke, makasih banget Angkuy ngobrol-ngobrolnya, sangat-sangat membuka wawasan banget ya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan kita berbicara namanya sound art ya, kita jangan ya mungkin yang dinilai itu memang estetikanya, yang dicari itu adalah meaningnya. Mungkin ya. Itu aku menarik sih ketika ya belajar di ISBI itu mempelajari dengan batasan waktu yang pendek lah ya. Gitu. Aku memperhatikan bahwa musik tradisi itu estetika tuh di tidak lapisan utama, dia di belakang. Lapisan pertamanya itu pasti value-nya, nilainya, filosofinya gitu. Jadi permainan A tuh dimainkan sedemikian rupa itu bukan karena ini indah, tapi ada maksud. Ada gitu. maksud di situ. Ya, dan itu yang aku itu yang aku pelajari dan itu membuat cara berpikir aku berubah sih gitu. Sampai musiknya juga jadi berubah kan sebenarnya. Ya alhamdulillah ya, berarti ya secara apapun dia di kampus, berarti ya di kampus kita ISBI ini juga bisa membuat tahapan dan perkembangan sendiri ya untuk yang mungkin Angkuy yang secara akademis belum, tapi dari luar ya, jadi ketika masuk menambahkan input baru dan memang menjadi sesuatu karya yang baru. Oke, Angkuy makasih banget untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama ya, kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik juga. Angkuy ya, terima kasih Angkuy sekali lagi. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Kita akan terus ada di episode-episode yang menarik lagi, pembahasan yang menarik lagi berkaitan dengan problematika dan perkembangan kesenian tentunya di wilayah media, mix media dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa.